Kami dari grup 13, sama saya Raffi Alif Alfaiz dengan NPM 2114. Saya Lihat Saliha with student number 2179. Saya Putri Cahya Bila Safira dengan nomor NPM 2185. Langsung saja. Baik, kita mulai dengan analisis regresi. So, analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Kemudian, fungsi dari uji regresi linier sederhana yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap eh, variabel lain. Yang kedua yaitu untuk mengukur kekuatan atau pengaruh dengan nilai R square. Kemudian yang ketiga yaitu membuat persamaan regresi untuk memprediksi nilai Y jika nilai X diketahui. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data. Kemudian tujuan dari uji regresi linier sederhana ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian eh, tujuan yang kedua itu yaitu untuk menyusun persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y berdasarkan variabel. Dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya mengenai syarat uji regresi linier. Syarat uji regresi linier itu ada dua. Yang pertama adalah valid dan reliable. Maksudnya adalah valid itu dalam konteks regresi linier itu mengacu pada sejauh mana model regresi yang digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang kedua, yang reliable, yang reliable itu adalah mengenai konteks regresi linier yang mengacu pada sejauh mana hasil analisis dapat diandalkan dan konsisten jika analisis tersebut diulangi dengan data yang sama atau serupa. Yang kedua adalah normal dan linear. Maksudnya, normal dan linear itu adalah eh, yang pertama normal. Normal itu maksudnya adalah asumsi bahwa residual atau selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi yang seharusnya berdistribusi normal. Yang linear adalah asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus linear. Yang selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, itu artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, yang kedua itu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, ini adalah rumus persamaan dari uji regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E. Y artinya itu variabel dependen atau terikat. X artinya variabel independen atau bebas. A artinya konstanta. B artinya koefisien regresi. E artinya error atau residual. Selanjutnya adalah waktu untuk praktek regresi linier sederhana. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Sebelumnya kami telah menemukan data tentang pengaruh waktu motivasi terhadap prestasi akademik siswa. Jadi langkah pertama yaitu tentu saja input datanya terlebih dahulu di SPSS.
Kalian juga bisa ikut praktik ya teman-teman. Datanya sudah akan dikirim di grup. Jadi bisa untuk dicoba. Lalu untuk penamaan kita kasih X Itu untuk menamai untuk variabel X dan yang kedua kita namai variabel Y. Y. Kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0. Jangan. Ya. Terus label itu penamaan variabelnya. Motivasi, pasif, dan prestasi. Untuk measure pakai skala, Scale. scale. Terus untuk menganalisis regresi linear sederhana, hal pertama yang kita lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu uji normalitasnya dengan cara Klik analyze. analyze, terus regression linear, masukkan Motivasi variabel X motivasi di variabel independen dan variabel Y prestasi di dependen. Terus pencet yang save ini dan residualnya yang unstandardized kita centang. Terus kita continue, pencet OK. Ini langsung di close aja nggak apa-apa. Ada residual satu ini kita analyze lagi, tapi analisnya sekarang non parametric test. Terus kita ke legacy dialog dan kita ke legacy dialogs, kemudian kita pilih one sample sample to KS. S. Kemudian akan muncul tabel seperti itu. Kita Masukkan pindahkan residualnya ke test variable list, ya, terus langsung saja kita OK. Nah, sudah jadi di sini hasilnya bisa diketahui di asumsi signifikan totalnya yaitu jika signifikan totalnya lebih besar dari 0,005 itu artinya data yang kalian miliki itu datanya sudah normal. Dan di sini sudah dilihat ada lebih dari 0,05 yaitu 0,2. Maka uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov tesnya sudah normal. Selanjutnya yaitu uji linear. Yang pertama input dananya sudah, terus kita analyze dan compare min. Nah, di sini motivasi dikasih di independen dan prestasinya dikasih ke dependen. Optionnya test for linearity-nya kita on-kan dulu, terus continue. Selanjutnya kita OK. Nah, bisa dilihat di tabel ANOVA-nya ada di signifikansi deviation for linearity. Jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, artinya ada hubungan variabel linearitas. Dan di sini bisa dilihat di tabel signifikansinya di deviation from linearity ataupun di linearity-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya ada hubungan linearitas. Selanjutnya, uji heterodaksinitas, yaitu pertama uji normalitas dulu untuk mengetahui residualnya. Karena kita sudah mengujinya, kita langsung saja di transform. Terus kita pencet yang compute variable. Nah, di target variabelnya kita tulis AB ABS garis bawahnya res. Terus di numeriknya kita tulis ABS
dalam kurung res underscore 1. Terus Klik kita OK. oke. Kita langsung saja di close, nanti akan muncul variabel ABS res-nya. Nah, di variabel ini kita analyze lagi di regression eh, regression linear. Lalu kita masukkan ABS res-nya itu di dependent. Selanjutnya di option, di save maksud saya, kita uncheck yang unstandarized. Lalu kita continue, Klik OK. lalu kita klik OK. Nah, di sini dilihat di koefisiennya. Di koefisiennya ada di signifikansinya. Jika signifikansi konstan dan motivasinya itu tidak lebih dari 0,5, artinya tidak ada gejala. Tidak ada gejala heterodaksinitas. Berarti data yang Anda miliki itu sudah bisa dicoba analisis regresi linear sederhananya. Selanjutnya, untuk analisis regresi sederhana, kita cek analyze, lalu di regression, kita centang yang linear, lalu kita masukkan variabel Y atau variabel prestasi di dependent, dan variabel X, variabel motivasi di independent. Lalu kita oke. Nanti akan muncul seperti ini. Interpretasi. Interpretasinya bisa dilihat di sini. Konstantanya itu karena persamaan regresi linear itu Y sama dengan A tambah BX plus error. Di sini B-nya itu 27,650 dan BX-nya itu 0,789. Dan ini 0,789 itu tidak negatif, artinya variabel motivasi itu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Jadi setiap 1% penambahan motivasi itu menambah sekitar 0,789. Lalu kita lihat di signifikansi. Jika koefisiennya itu lebih kecil dari 0,05 dan di sini dilihat itu 0,03, artinya HO-nya itu ditolak dan HAT-nya diterima. Jadi untuk analisis regresi linear sederhana yang kita lakukan dengan hipotesa HO-nya itu tidak ada pengaruh dan HA-nya itu ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Selanjutnya untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat dari output selanjutnya yang berada di tabel model summary. Dari model tersebut terdapat nilai R square yang diketahui sekitar 0,60611 yang artinya nilai ini bahwa pengaruh dari variabel X atau variabel motivasi terhadap variabel Y yaitu nilai belajar siswa adalah sebesar 61%, sedangkan 39% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel yang belum diteliti. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.